Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arazak Rofi Esa, NIM 1803377. Di sini saya akan menampilkan webinar presentasi mengenai tugas minggu ke-13 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, why is it important for all business managers to understand the issues of IT resource acquisition? Jadi penting bagi semua manajer bisnis untuk memahami masalah ini, agar mereka memahami cara membeli aplikasi yang telah ditulis sebelumnya, menyesuaikan aplikasi yang telah ditulis sebelumnya, menyewa aplikasi, menggunakan penyedia layanan aplikasi dan vendor perangkat lunak sebagai layanan, menggunakan perangkat lunak sumber terbuka, menggunakan outsourcing, dan menerapkan pengembangan custom. Pertanyaan kedua, what role does project management play in the system's development effort? Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Mereka bertanggung jawab atas seluruh lingkup proyek, tim proyek, sumber daya, dan keberhasilan atau kegagalan proyek. Menggunakan pendekatan proyek untuk mengembangkan sistem informasi berpotensi untuk melepaskan hasil pelaksanaan proyek dari pemilihan anggota tim individu. Hasil merupakan fungsi dari proses dan infrastruktur. Pertanyaan yang ketiga, which phase in the system development life cycle is the most important? Fase perencanaan adalah fase yang terpenting karena merupakan langkah pertama. Tanpa rencana yang terorganisir dengan jelas, tahapan lainnya akan gagal. Rencana adalah fondasi untuk bagaimana sisa proyek akan berjalan. Pertanyaan yang kelima, if you had to skip a phase during the development of a system, which phase would it be and why? Semua fase itu penting dan bergantung satu sama lain. Jika saya harus memilih, saya akan melewatkan pemeliharaan, karena hal ini adalah fase terakhir. Ini akan menyebabkan gangguan paling sedikit. Pemeliharaan juga hanya mengupgrade sistem akhir dan membuat perubahan kecil yang jika dipaksakan dapat dilewati. Pertanyaan yang keenam, which phase in the system development life cycle contain the most risk? Menurut pendapat saya, tahap implementasi mengandung paling banyak risiko. Ini adalah ketika Anda benar-benar menggunakan perangkat lunak Anda untuk digunakan di dunia nyata dan tidak peduli berapa banyak pengujian dan pemasaran yang Anda lakukan. Anda tidak benar-benar tahu bagaimana orang akan bereaksi terhadapnya. Semua pekerjaan yang dilakukan bisa jadi sia-sia atau bisa jadi yang terbaik sejak mengiris roti. Dan selanjutnya, why is gathering business recruitment a challenge for a mass project? Jadi meminta dan mengumpulkan persyaratan bisnis adalah langkah penting pertama untuk setiap proyek. Membuat satu set lengkap persyaratan di awal memungkinkan perencanaan yang lebih baik, perkiraan biaya yang lebih akurat, siklus pengiriman yang lebih pendek, kepuasan pelanggan yang lebih baik, dan adopsi produk akhir. Menjembatani kesenjangan antara persyaratan bisnis dan teknis adalah tanggung jawab utama analisis bisnis. Mereka harus sepenuhnya memahami kebutuhan bisnis dalam konteks tertentu, menyelaraskan kebutuhan ini dengan tujuan bisnis, dan mengkomunikasikan kebutuhan tersebut dengan benar kepada pemangku kepentingan dan tim pengembangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus tentang iPhone Reach of $125 million on file software implementation di dalam buku Kelly halaman 416 dari 507 halaman. Pertanyaan 1 dan 2. Pertanyaan pertama, is the iPhone failure the fault of Evan, SAP, IBM, Altri? Explain your answer. Jadi menurut pendapat saya, kegagalan sistem iPhone adalah kesalahan ketiganya, yaitu SAP, IBM, dan iPhone. Kesalahan iPhone karena mereka memilih sistem membingungkan perwakilan penjualan mereka. Sehingga sebelum mengembangkan sistem, perusahaan iPhone harus mengetahui apakah perwakilan penjualan dapat memahami sistem baru atau tidak. Mereka tidak memberikan pelatihan apapun kepada perwakilan penjualan tentang cara menggunakan sistem yang baru. Sedangkan kesalahan IBM adalah antar muka pengguna yang mereka sediakan membingungkan yang menyulitkan perwakilan penjualan untuk menggunakan sistem yang terkadang tidak dapat mereka masuki ke sistem. Sedangkan kesalahan SAP adalah ketika perwakilan penjualan membuat pesanan di sistem mereka tidak dapat membuat pesanan di back-end.
itu tidak menyimpan pesanan. Pertanyaan yang kedua, recall the discussion of strategic information system in chapter 2. Is Avon new system a strategic information system? Why or why not? Explain your answer. Jadi menurut pendapat saya tidak, karena sistem informasi strategis adalah sistem komputer yang digunakan pada setiap tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Namun dalam mengimplementasikannya, Evan mengalami kegagalan dengan banyaknya gangguan bisnis, sehingga tidak ada kejelasan tentang pengembalian bisnis Evan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.